Halo, balik lagi ke channel Crypto Factor. Di video kali ini saya akan memberikan informasi dari hasil buruan koin saya tadi malam ya. Itu saya berburu koin-koin baru yang baru listing di CoinGecko. Itu koin apa saja? Stay tune di video. Tapi sebelum lanjut, minta tolong dibantu untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan memiliki banyak manfaat, terutama bagi kalian yang baru belajar di dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana caranya membeli koin yang baru di listing di CoinGecko, itu kalian langsung saja masuk ke Google, terus ketik koin baru listing di CoinGecko. Nanti bakal langsung masuk. Terus cara yang sama juga bisa kalian praktekkan di CoinMarketCap ya. Kenapa saya pilihnya di CoinGecko? Sebenarnya kalau kita bisa milah itu sebenarnya sama aja antara CoinGecko dan CoinMarketCap, tapi menurut saya di CoinGecko itu loading internetnya lebih kencang ya. Kalau di CoinMarketCap itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Jadi seperti ini ya. Jadi koin yang baru ditambahkan itu bakal langsung masuk ke listnya mereka ya. Nah, semalam itu cara dari saya melihat koin yang memiliki potensial itu pertama kali ya dasar ya. Saya lihatnya dari kenaikan harganya dulu. Saya lihatnya di sini ya. Misalkan ini kenaikan harganya 40, 48, 48. Terus saya sih carinya yang kenaikan harga lebih dari 100% ya. Dan di samping kenaikan harga kita harus lihat juga itu dari fundamental dari token tersebut. Token-token baru yang list itu fundamental itu seperti roadmap dan white paper ya. Nah, apa saja token yang baru saya beli tadi malam? Jadi kita lihat dulu itu di hasil dari buruan saya tadi malam ya. Ini token yang sudah saya beli, tapi yang tadi malam saya beli itu yang Peaches, PandaDAO, dan Moonrat ya. Cuma 3 koin aja. Nah, kenapa saya beli 3 koin ini? Itu alasannya yang pertama, ini menurut saya ya, jadi kalau kalian pengen beli atau ikut beli itu kalian riset sendiri ya. Kalian jangan ikut-ikut orang karena faktor dari resiko itu nanti kalian yang bakal dapatkan, atau resikonya itu kalian yang bakal miliki sendiri bukan dari orang lain. Itu kalian bisa lihat di CoinGecko ya. Tadi saya beli Peach ya. Ini kebetulan koin yang baru listing. Jadi begitu ya. Jadi kalian harus riset dan kenali resiko sebelum kalian memutuskan untuk membeli. Karena cenderung koin yang baru-baru listing itu resikonya jauh lebih besar ketimbang koin yang sudah lama listing baik di Indodax atau Binance atau di DEX. Itu resikonya jauh lebih kecil ketimbang koin yang baru listing. Karena di samping rupul prediksi dari grafik harga koin yang baru listing itu kita tidak bisa menerka karena likuiditasnya masih sempit atau masih kecil. Likuiditas itu pasar jual belinya ya. Nah, ini pitch. Yang pertama, yang semalam saya beli itu pitch. Jadi pitch itu semacam wadah ya, wadah untuk kita menukar semua token NFT yang baik berbasis ERC atau BEP. Jadi dia semacam pihak kedua ya dibilang ya. Jadi kalian bisa menukar token apa saja yang berbasis NFT di jaringan Ethereum atau BSC dan jaringan lainnya yang bekerjasama dengan mereka. Ini ya, dia planningnya seperti itu. Jadi selain itu kalian juga bisa lihat light paper dan roadmap. Kebetulan di sini nggak ada roadmap sih. Jadi itu ya. Jadi kalian harus lihat dulu
fundamental dari koin tersebut, baru kalian memutuskan untuk membeli. Jadi tadi saya pilih pitch ya. Nah ini ya, ini total supply-nya 10 juta. Terus kalau kalian mau detail, kalau dilihat dari total supply dan harga, itu harganya sekarang 1000. Kalau total supply-nya 100 juta, kemungkinan menurut saya sih itu harganya masih under value ya, masih jauh sih dari total supply-nya. Dan dari project-nya pun itu berpotensi menurut saya ya, menurut saya nih. Nah ini pemegangnya 1500 ya, baru 1500 pemegang untuk kontrak alamatnya mereka. Terus total pasokan itu total pasokannya 10 juta ya, bukan 100 juta, maaf. Nah itu ya untuk pitch ya. Jadi saya sudah menginvestasikan itu sekitar, nggak banyak-banyak sih, saya nggak berani banyak-banyak soalnya saya sudah tahu resiko dari membeli koin baru itu seperti apa. Jadi saya cuma beli sekitar 20 aja, 20 US. Itu saya investnya di pitch. Terus tadi ada Panda DAO. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa sih sebenarnya keuntungan membeli sebuah token baru atau sebuah koin baru, itu kalau menurut saya ya, kalau kita membeli sebuah koin baru itu pertama keuntungannya itu kita mendapatkan harga yang lebih murah. Misalkan nih token itu baru listing cuma di PancakeSwap, tapi ternyata roadmapnya itu bakal listing di Binance atau mereka bisa mengembangkan marketnya ke DEX lain seperti Uniswap. Terus ada SushiSwap, istilahnya roadmapnya sudah jelas, bakal pasar mereka bakal berkembang. Nah, saat kita membeli bursanya cuma di PancakeSwap, pasti harganya itu jauh lebih murah sebelum pasarnya itu berkembang. Misalkan di roadmapnya ternyata dia ada listing di Binance, harganya jauh lebih murah dong ketimbang kita membelinya saat sudah listing di Binance. Itu sih yang pertama ya, keuntungannya ya. Selain keuntungan, kalian harus juga tahu resiko. Resikonya itu kita kena rug pull. Rug pull itu istilahnya harga itu jatuh jauh ke bawah karena developer dari sebuah token yang kita invest itu kabur, membawa hasil dari investasi kita. Jadi itu bakal kena rug pull ya, harganya bakal jatuh turun ke bawah. Terus yang kedua, kita tidak bisa memprediksi harga, kita tidak bisa lihat live chatnya karena likuiditas mereka itu masih sangat kecil. Itu ya, jadi kalian harus kenali faktor risiko dulu, baru kalian bisa memprediksi keuntungan dan kerugian sebelum kalian memutuskan membeli sejumlah token tersebut ya. Nah ini sekarang Panda DAO. Ini Panda DAO menurut saya potensial ya ke depannya karena dia juga memiliki synthetic coin namanya Dimsum. Terus selain dari total supply, itu total pasokan dia itu cuma 100 miliar ya. Cuma 100 miliar, udah banyak sih sebenarnya 100 miliar. Tapi dari segi harga, itu sih masih worth it ya. Itu harganya masih lumayan murah sih menurut saya. Terus kita lihat juga itu berapa sih yang sudah pegang. Itu untuk holder, untuk addressnya sudah yang pegang itu sekitar 16.357. Setelah itu kita lihat dari kenaikan harga ya. Kenaikan harga mereka 1 jam 3%, 24, 11, 7%. Jadi itu ya, 30 harinya itu minus, 14 harinya minus. Tapi nggak apa-apa, menurut saya kalau lihat dari grafik itu dia terus meningkat ya tiap tahun ya. Lihat pasar juga, pasarnya cuma masih di PancakeSwap. Terus kita lihat fundamental, kita bisa masuk ke websitenya. Nah ini synthetic dimsumnya ya.
Terus dia bakal mengeluarkan aplikasi seluler Syntax yang bakal listing di Google Play dan App Store milik Apple. Di sini juga dia ada games dan marketplace NFT ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari sini sih menurut saya potensial sih ya koinnya ya. Dan di sini untuk roadmapnya kita masuk ke awal dulu ya. Ini kuartal 1. Nah, ini ya awal ya. Ini PancakeSwap, terus dia pertambangan likuiditas, terus peluncuran dimsum di BSC, situs web baru PandaDAO, pertanian, hasilnya dimsum, terus situs NFT Marketplace Live, NFT Presale, NFT Marketplace, Panda Starter Launchpad Live, peluncuran dimsum sintetik, game koleksi berbasis NFT, dimsum sintetik, terus peluncuran desain Avax, terus ada juga dia bakal meluncurkan sintetik di Polkadot ya. Itu ya roadmapnya ya. Terus di Gochain untuk NFT, integrasi Gochain. Jadi menurut saya sih ini berpotensi ya menurut saya ini. Jadi saya sudah invest di sini itu sekitar 20 juta. 20 US ya. Jadi sama ya. Sama yang pitch. Jadi yang ketiga itu saya, nah ini koin yang sebelumnya pernah sempat booming ya. Jadi sih saya sih agak telat sih untuk investnya, tapi saya lihat dari grafiknya itu lumayan. Ini sekitar 176% ya udah peningkatan ya. Kita lihat dulu dari grafik peningkatan harga. Ini 7 harinya 384,7%. Terus 24 jamnya 176,6%. Kalau dilihat dari grafik peningkatan harganya ini lumayan ya dari waktu ke waktu. Ini kita cuma jadi di 30 harinya belum. Jadi koinnya ini kayaknya masih baru di listing nih. Terus untuk peningkatan harga grafiknya tajam ya naiknya ya. Nah, ini saya memutuskan invest. Supply beredarnya lumayan banyak. Dilihat dari roadmapnya juga sama, fundamentalnya dia itu di white paper. Ini ada audit dari Certic ya. Ini dia sudah punya nilai plus nih, karena sudah ada di audit sama Certic. Terus kita lihat untuk roadmap. Nah, roadmapnya ini ya. Kuartal 1 protokol inisial, terus kuartal 2-nya launch on PancakeSwap, terus kuartal 3 dia partnership sama CoinMarketCap, CoinGecko, BlockValue, dan exchange like Bitmart. Nah, itu bagus ya, itu juga ada nilai plus. Terus dia ada NFT launching dan bidding game. Nah, dari segi roadmap itu sih menurut saya potensial. Terus kalau kalian mau dari developer juga bisa, kalian bisa riset sendiri, bisa lihat sendiri white paper dari Monrad itu seperti apa. Tapi kalau saya cukup lihat di roadmap sama kenaikan harganya mereka, sama ada nilai plus di audit sama Certic. Certic itu yang audit PancakeSwap juga ya. Jadi kemungkinan potensial kedepannya itu menurut saya sih bakal besar untuk kenaikan harganya. Menurut saya ini. Tapi kalau kalian itu harus riset sendiri ya sebelum kalian melakukan pembelian ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalian harus riset sendiri karena faktor dari risiko pembelian token baru itu sangat besar. Lakukan dengan sendiri dan risiko juga untuk diri sendiri. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya jika menurut kalian video yang saya buat ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga join ke grup dari Telegram saya dan channel iDrop Telegram saya yang linknya saya sertakan di bawah ya, di deskripsi ya.
Stay tune on next video dan terima kasih ya.